Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Salam adik-adik. Salam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Salam jumpa kembali bersama Kak Alvin dan kakak guru-guru sekolah minggu lainnya. Nah, kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat walafiat meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tetapi adik-adik semua tetap semangat untuk bersekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, kakak mengajak adik-adik semua untuk kita yel-yel. Ada yang masih ingat? Nah, kalau masih ingat, mari kita mulai yel-yelnya ya. Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Nah, untuk kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk kita mengangkat sebuah pujian seindah siang disinari terang. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, semangat. Sinari terang, cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku,
Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai akan kebaktian sekolah minggu online kami. Biarlah Tuhan boleh menguduskan kami semua, memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, Tuhan boleh menolong menyertai mereka, menguduskan mereka, sehingga mereka boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu semangat, Get Up. Jesus fed the bride, so we could have eternal life. Get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up, something from heaven heard. That Jesus fed the bride. Adik-adik, kita masih melanjutkan dengan pujian semangat ya adik-adik. Karena itu tetap semangat, kita menyanyikan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi, hanya satu jalan ke surga, dan itu hanya di dalam Yesus. Bapa. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Jalan lain lagi, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. 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 Adik-adik, duduk yang tenang ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita. Tetap kita masih berdoa untuk bangsa kita dan juga untuk COVID-19 yang masih belum reda di bangsa kita. Sebelumnya kita sama-sama memuji Tuhan, kuasa doa.
buku terbaik-Mu. Sebab telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaik-Mu. Karena tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa. Sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa. Sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Di dalam kuasa doa. Di dalam kuasa doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa dengan kesungguhan hati kami. Kami meminta Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan yang boleh Tuhan lakukan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, dan semua para menteri, bahkan semua para pejabat. Tuhan boleh tolong dan Tuhan berkati. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan semua program pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan menolong memberkati mereka ya Tuhan yang melakukan setiap program yang boleh diembankan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong biarlah program-program yang boleh dibuat dapat terlaksana dengan baik dan mensejahterakan kami para bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan menolong bangsa kami yang masih mengalami COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan menolong semua orang yang mengalami sakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus berharap kepadamu ya Tuhan, sumber pertolongan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati semua para tenaga medis yang telah berupaya untuk kesembuhan orang-orang yang mengalami sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan tetap berkati dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, bahkan kami tetap berdoa untuk semua adik-adik yang terkena COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah adik-adik semua boleh Tuhan pulihkan sehingga mereka boleh dipulihkan kembali dan bersuka cita kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati semua adik-adik di masa pandemi ini yang terhalang tidak bisa bersekolah dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan mau menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, mempersiapkan hati, siapkan Alkitab. Kita mau mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian Alkitab buku terindah.
Ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semua yang ada di rumah? Kaunya berharap semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik ya. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, mari semua duduk diam dengan tenang. Kita mau berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, Kaunya ingin bertanya, kalau ada yang bersalah kepada adik-adik atau melukai hati adik-adik, kira-kira adik-adik mampu untuk mengampuni atau memaafkan mereka tidak ya? Apalagi orang yang bersalah itu tidak pernah minta maaf. Kira-kira bisa tidak adik-adik mengampuni mereka? Wah, pasti berat ya untuk memaafkan orang lain. Hari ini Kak Onya ingin menceritakan sebuah kisah di mana ada seorang yang dapat mengampuni kesalahan orang lain yang dilakukan terhadapnya. Walaupun dia sudah sakit hati, tapi dia bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, Kak Onya mengambil bacaan firman Tuhan kita hari ini dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Kisahnya menceritakan tentang seorang raja yang melakukan perhitungan kepada hamba-hambanya. Setelah dia melakukan perhitungan, kemudian dia memanggil seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Wah, 10.000 talenta ini jumlah yang sangat banyak. Kalau kita hitung-hitung di dalam hitungan rupiah, mungkin itu sekitar ratusan juta rupiah. Jadi hamba ini punya hutang 10.000 talenta. Tapi
hamba ini tidak dapat melunasi semua hutang-hutangnya ini kepada raja. Akhirnya si raja memerintahkan supaya hamba ini beserta istri, anak-anak, dan segala kepunyaan dari hamba ini dijual supaya dapat melunasi hutang-hutang kepada raja. Nah, ketika hamba ini mendengar perintah raja tersebut, lalu hamba ini datang dan bersujud kepada raja. Dia memohon kepada raja dengan berkata bahwa, "Raja, bersabarlah sebentar, saya pasti akan melunasi semua hutang-hutang saya." Nah, ketika raja melihat bahwa hamba ini memohon kepadanya, maka hati raja ini tergerak oleh rasa belas kasihan kepada hamba ini, dan akhirnya raja menghapus semua hutang-hutang daripada hamba ini. Raja membebaskan dia daripada hutang-hutang yang begitu banyak kepada raja. Nah, ketika dia mengetahui bahwa raja sudah menghapus semua hutang-hutangnya, maka hamba ini begitu senang dan bersuka cita. Lalu dia pergi meninggalkan istana raja dengan hati yang senang. Namun ketika dalam perjalanan, si hamba ini bertemu dengan hamba yang lain. Kaunya beri nama hamba yang kedua. Nah, jadi hamba yang pertama bertemu dengan hamba yang kedua, dan hamba yang kedua ini berhutang 100 dinar kepada hamba yang pertama. Hutang hamba yang kedua ini sebenarnya sedikit, 100 dinar, tidak sama banyak seperti hamba yang pertama yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Tapi yang dilakukan oleh hamba yang pertama ini adalah dia langsung menangkap hamba yang kedua, mencekik leher hamba yang kedua ini, dan berteriak dan menyuruh untuk segera bayar hutangmu. Nah, waktu hamba yang kedua ini dipaksa untuk segera bayar hutang, akhirnya hamba yang kedua ini memohon kepada hamba yang pertama bahwa, "Sabarlah sebentar, saya pasti akan membayar hutang-hutang saya kepada kamu." Tapi hamba yang pertama ini tidak menerima. Dia menolak, tidak mau menerima permohonan dari hamba yang kedua ini, lalu memasukkan hamba yang kedua ini ke dalam penjara sampai hamba yang kedua ini melunasi hutang-hutangnya. Nah, ketika itu ada banyak teman-teman lain yang melihat kejadian ini. Mereka begitu sedih terhadap perlakuan yang dilakukan oleh hamba yang pertama ini kepada hamba yang kedua. Lalu mereka menyampaikan kepada raja apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama ini kepada hamba yang kedua. Nah, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, maka raja menyuruh mereka untuk memanggil hamba yang pertama itu menghadap kepada raja. Lalu raja berkata kepada hamba yang pertama ini, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Jadi raja bilang, "Kamu ini jahat sekali. Saya sudah menghapus dan mengampuni hutang-hutangmu, tapi kenapa kamu tidak bisa menghapus atau mengampuni hutang-hutang dari temanmu?" Nah, ketika raja selesai berkata demikian, raja begitu marah, dan akhirnya raja menyerahkan hamba yang pertama ini kepada algojo sampai hamba yang pertama ini melunasi seluruh hutang-hutangnya. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita harus dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Raja dalam kisah ini menggambarkan Tuhan, sedangkan hamba dalam kisah ini menggambarkan manusia. Semua manusia punya hutang dosa kepada Tuhan. Kita bersalah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan dengan hati yang penuh kasih mau menghapus semua hutang dosa kita, mau mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang begitu banyak, memaafkan kesalahan kita yang begitu besar, maka kita sebagai manusia harus dapat juga mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Jangan seperti hamba yang pertama di dalam kisah tadi, di mana dia punya hutang yang besar kepada raja, tapi raja
dapat menghapus atau sudah menghapus semua hutang-hutangnya. Tetapi hamba yang pertama itu tidak bisa menghapus atau memaafkan hamba yang kedua yang berhutang hanya 100 dinar kepada dia. Kita diajarkan untuk bisa memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, mungkin ada adik-adik berkata, mana bisa saya mengampuni dia? Dia sudah begitu jahat kepada saya, hati saya sudah sakit, saya tidak bisa memaafkan dia. Wah, memang berat, apalagi orang lain atau teman-teman yang menyakiti hati kita, pasti itu berat. Tapi kalau kita berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kita kekuatan, maka pasti kita dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ingat adik-adik, Tuhan sudah mengampuni kita, mengampuni adik-adik, mengampuni kita semua yang bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Maka adik-adik, maka kita semua harus bisa juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, mari kita saling mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain, karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, menolong kami semua, menolong adik-adik di rumah untuk juga dapat belajar mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, di tengah pandemi ini, ingatlah kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus di samping kita, menolong kita, mengangkat kita saat kita sedih, sakit, dan takut. Seperti pujian dari teman sekolah minggu kita, Grace Laakapu dari Kalimantan Selatan berikut ini. Mari kita mendengarkannya bersama-sama.
Shalom adik-adik, kita akan menghafal firman Tuhan yang diberikan pada minggu lalu ya. Ada yang sudah menghafal? Ayo kita menghafal bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kakak ucapkan selamat buat adik-adik yang sudah menghafal, dan yang belum menghafal tetap semangat ya. Oke baik, kakak akan memberikan ayat firman Tuhan untuk dihafalkan pada minggu depan yang terambil dari Efesus 4 ayat 32. Bunyinya seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kakak ulangi lagi, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selamat menghafal ya adik-adik. Salam. Ya adik-adik, kita sudah selesai di penghujung ibadah kita. Kita sebelum mengakhirinya, kita nyanyikan satu pujian lagi. Hari ini harinya Tuhan. Semua boleh berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Kita bersukaria karena hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sertai di dalam ibadah kami sehingga kami dapat memuji Tuhan. Tuhan berkatilah adik-adik untuk segala aktivitas mereka sepanjang minggu ini lagi. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Hai teman-teman, tetap semangat sekolah minggu.